Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Dina Karaskar Langit. Di samping kiri saya ada Aisyah Putri, di samping kanan saya Najwa Isan Herin, dan di samping kanannya Najwa. Ayah Saleh Harif Sadewi. Di sini kami ingin membuat presentasi tentang sel. Nah, sel yang akan kita buat itu sel apa? Sel hewan. Yes, benar. Nah, buat bahan-bahannya itu kita udah nyediain 2 styrofoam yang beda warna, biru dan oranye. Lalu ada 2 karton warnanya sama biru dan oranye. Lalu ada beberapa playdoh untuk kayak badan Golgi, terus kayak inti sel dan lain-lain. Sama ada tusuk gigi yang bakal kita gunain buat nempelin ini. Sama ada double tip. Sekian aja perkenalan dari kami dan juga bahan-bahannya. Stay tune ya buat isinya. Dadah! Dina Karaskar Langit sebagai salah satu perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami sudah menyiapkan sel. Yang kami ambil adalah sel hewan. Yang pertama ingin saya jelaskan adalah nukleus. Nah, nukleus itu terbagi menjadi 3 bagian seperti yang bisa kita lihat di sini. Ada nukleus, ada nukleoplasma, sama ada membran inti. Nah, di sini aku mau jelasin nih apa aja fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama itu ada nukleus. Nukleus itu apa sih? Nukleus itu adalah tempat di mana sel itu menyimpan DNA atau RNA-nya. Nah, di bagian ini kan ada nukleolus. Nah, nukleus itu adalah komponen yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Nah, nukleus itu bertanggung jawab untuk pengumpulan dan transkripsi RNA. The Functional Nucleus menyebutkan nukleus hadir di hampir setiap jenis sel eukariotik dan mewakili bagian inti sel yang paling menonjol. Fungsi utamanya terdiri dari transkripsi RNA ribosom, pemrosesan rRNA, dan perakitan subunit ribosom. Bersama dengan selubung inti, komponen utama dari nukleolus terdiri dari asam ribonukleat, protein, dan deoksiribonukleat. Nanti kita tulis aja ya, soalnya itu lumayan susah. Oke, jadi fungsi utamanya ini berkaitan dengan pembentukan ribosom. Selain itu, nukleus juga berperan untuk sintesis dan penyimpanan RNA dan juga sintesis protein. Itu untuk nukleus. Stay tune untuk yang berikutnya ya. Lalu yang kedua ada nukleoplasma. Nukleoplasma itu adalah cairan kental di dalam inti sel yang berfungsi untuk mengolah berbagai enzim. Nah, cairan kentalnya itu mengandung banyak protein dan zat lainnya seperti mineral, DNA, dan RNA. Jadi kalau misalnya ada orang tes DNA untuk memastikan keturunannya dia, itu diambil dari si nukleoplasma ini atau biasanya diambil dari nukleus. Ketiga, ada membran inti. Membran inti ini adalah selaput pembungkus nukleus yang melapisi inti sel. Bagian sel ini memiliki fungsi sebagai pelindung serta pemisah dari organel lainnya. Nah, si membran sel ini berfungsi supaya inti sel itu tidak menyampur dengan bagian sel yang lain seperti yang bisa kita lihat di sini. Yang ketiga itu ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan sebutan untuk kantong khas yang ada di hampir seluruh sel eukariotik. Nah, badan Golgi ini ditemukan oleh seorang sitologiawan Italia yang bernama Camillo Golgi. Fungsi badan Golgi itu apa sih? Fungsi badan Golgi itu untuk menyeleksi dan membentuk paket molekul yang bisa membantu sekresi sel. Badan Golgi juga membantu proses pembentukan biosintesis glikoprotein serta glikolipid, di mana glikoprotein ini nantinya memiliki fungsi sebagai bahan utama yang dibutuhkan dalam proses sekresi berbagai macam kelenjar